Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Stefani Laura, Frederika Manao, Muhammad Nofrimal, dan saya sendiri, Sakila Azima. Hari ini akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait strategi forecasting terhadap budget penjualan sebagai dasar perencanaan produksi di PT Biftage Nusantara. PT Beef Teach Nusantara sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging khususnya produk daging kornet kemasan 30 gram dan 50 gram. Sangat bergantung pada ketepatan estimasi penjualan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan biaya penyimpanan, dan menghindari kehabisan stok yang dapat merugikan reputasi serta kehilangan peluang. Pemilihan judul ini didasarkan pada pentingnya forecasting budget penjualan sebagai dasar perencanaan produksi di PT Beeftage Nusantara. Karena metode ini membantu efisiensi produksi, mengurangi risiko ketidakseimbangan pasokan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Apa sih forecasting itu? Forecasting atau peramalan adalah proses mendedikasi nilai masa depan berdasarkan data historis. Salah satunya menggunakan metode regresi linear sederhana atau metode kuadrat terkecil untuk melihat hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Lalu tujuan forecasting pada PT Biftis Nusantara yaitu yang pertama, menyusun rencana strategis dan operasional. Lalu yang kedua, menentukan alokasi sumber daya dan anggaran. Lalu yang ketiga, mengelola risiko bisnis dan ketidakpastian. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dan rantai pasokan. Lalu menyediakan dasar perbandingan kinerja melalui variance analysis. Lalu selanjutnya ada rumus. Sebelum kita menghitung angka pada slide selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu rumus dasar yang digunakan dalam metode kuadrat terkecil. Di sini ada Y sama dengan A ditambah BX. Lalu untuk mencari B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Di sini sudah ada keterangannya. B sama dengan perubahan rata-rata penjualan per tahun atau per bulan. A. Nilai dasar penjualan jika harga 0, N. Jumlah observasi, sigma jumlah keseluruhan, Y. Jumlah unit penjualan yang ingin diramalkan, lalu X. Harga jual per unit, X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari X atau ramalan penjualan, lalu XY yaitu hasil X dikali Y, harga jual dikali penjualan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Stefani Laura Amfiska yang akan menjelaskan slide selanjutnya tentang ramalan penjualan tahun 2025, yaitu produk kornet saset 30 gram. Pada tahun 2025, perusahaan berencana menjual produk kornet sapi berukuran 30 gram dengan harga jual awal sebesar Rp3.000 per unit di bulan Januari. Harga jual per unit diperkirakan naik sebesar Rp1.000 setiap bulannya, dan perkiraan 4 bulan berikutnya yaitu di bulan Mei 25%, di bulan Juni 20%, di bulan Juli 25%, dan di bulan Agustus 30%. Maka berikut lamaran penjualan tahun 2025 dengan metode kuadran terkecil dan susunlah anggaran penjualan tiap bulannya. Nilai N atau nomor urut bulan yaitu bulan ada 4 bulan tabel di sini, dan bulan di sini kita artikan sebagai bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu di bulan Januari terdapat 300 penjualan dengan harga Rp3.000, dan XY itu adalah hasil dari harga jual dikali penjualan, yaitu totalnya Rp900.000. X kuadrat di sini menjelaskan kuadrat dari nilai harga, yang dimana berarti 3.000 dikuadratkan sama dengan 9 juta rupiah. Di bulan kedua, bulan Februari, yaitu terdapat kenaikan penjualan unit yaitu 500 unit dengan harga kenaikan Rp1.000 yaitu menjadi Rp4.000 dengan total penjualannya XY-nya 2 juta rupiah. Jika Rp4.000 dikuadratkan menjadi 16 juta rupiah. Di bulan ketiga, bulan Maret, terdapat penurunan di penjualan unit yaitu sebesar 380 unit dengan kenaikan harga yaitu Rp5.000 yaitu naik Rp1.000 dengan total penjualan Rp1.900.000, yang dimana jika 5.000 kita kuadratkan menjadi 25 juta rupiah. Di bulan keempat terdapat kenaikan unit yaitu 400 unit dengan harga Rp6.000 yaitu naik Rp1.000 dengan total penjualan Rp2.400.000, yang dimana jika Rp6.000 kita kuadratkan menjadi Rp36 juta.
Di sini ada lambang yaitu lambang sigma, yang dimana artinya itu total jumlah keseluruhan dari harga penjualan, harga, terus ada jumlah kuadrat atau lamaran penjualan, dan jumlah total hasil penjualan. Yang dimana penjualannya tersendiri ada jumlah keseluruhannya 1.580 dan harganya itu di total keseluruhannya 18.000. Lalu ada jumlah kuadrat ramalan penjualannya itu totalnya 86 juta ribu rupiah, dan total keseluruhan penjualan selama 4 bulan itu 7.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya itu ada perhitungan forecast untuk produk kornet 30 gram saset, yang dimana kita langkah pertama mencari B. B itu dalam metode buaran kecil yaitu perubahan rata-rata penjualan untuk setiap unit harga. Dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N-nya itu adalah 4 dikali sigma XY yaitu total keseluruhannya 7.200.000 dikurang sigma X yaitu total keseluruhan harganya 18.000 dikali total jumlah unit penjualan yaitu 1.580 dibagi 4 dikali 86 juta ribu rupiah dikurang 18.000 rupiah dikali 18.000 rupiah. B sama dengan 28.800 dikurang 28.440 dibagi 344 juta ribu rupiah dikurang 324 juta rupiah. B sama dengan 360 dibagi 20 juta. Jadi nilai B adalah 0,18 unit. Untuk setiap kenaikan satu unit harga dengan perhitungan forecast tersebut mengindikasikan bahwa harga tidak memiliki dampak negatif pada penjualan. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai A. Nilai A sendiri yaitu nilai dasar penjualan jika harga atau X adalah 0 dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang nilai B dikali sigma X dibagi N. A atau nilai dasar penjualan sama dengan 1.580 dibagi 4 dikurang 0,18 dikali 18.000 rupiah dibagi 4. A sama dengan 395 dikurang 81. Jadi nilai total A adalah 314 unit. Selanjutnya yaitu rangkuman untuk membentuk persamaan dari jumlah unit penjualan dengan rumus penjualan yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y itu sendiri adalah jumlah unit penjualan. Sama dengan 314 yaitu nilainya A, nilai si A ditambah 0,18 nilai si B dan 4 itu nilai X-nya. Y sama dengan 314 ditambah 0,72. Jadi nilai total Y yaitu 314,072. Dengan menggunakan rumus ramalan, kita mendapatkan angka 314,072 unit sebagai dasar perkiraan penjualan kita. Secara umum, dijelaskan bahwa ini adalah proyeksi penjualan bulanan dalam unit dan nilai uang. Untuk anggaran penjualan, perkiraan di bulan Mei diperkirakan akan menyumbang 25% dari total unit penjualan dikali 314,72 unit dikali Rp7.000. Jika setiap unitnya dijual Rp7.000, maka nilainya yang akan kita dapatkan yaitu sebesar Rp549.626 untuk di bulan Mei. Lalu untuk anggaran penjualan perkiraan di bulan Juni, presentasinya sedikit lebih rendah yaitu sekitar 20% dikali 314,072 dikali 7.000 yaitu dengan nilai Rp439.701. Lalu anggaran penjualan perkiraan di bulan Juli kembali ke 25% dari total dikali 314,072 dikali Rp7.000 dengan nilai Rp549.626. Lalu selanjutnya yang terakhir ada anggaran penjualan perkiraan di bulan Agustus. Alokasi presentasinya tertinggi yaitu 30% dikali 314,072 dikali 7.000 sama dengan Rp659.551. Dan itu menjadi pendapatan tertinggi untuk periode ini. Demikian perhitungan forecast untuk produk kornet 30 gram yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan produk kornet 50 gram per saset. Pada tahun 2025, perusahaan berencana menjual produk kornet sapi ukuran
gram dengan harga jual awal sebesar 3.000 per unit di bulan Januari. Harga jual per unit diperkirakan naik sebesar 1.000 setiap bulannya. Dan perkiraan 4 bulan berikutnya yaitu di bulan Mei 30%, Juni 25%, Juli 20%, dan Agustus di 25%. Berdasarkan data di samping, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan metode kuadrat kecil dan susunlah anggaran penjualan tiap bulan. Nah, di sini sudah ada tabel untuk ramalan penjualnya, di mana di bulan pertama penjualannya itu kuantitinya sebanyak 350 dengan harga 5.000. Penjualnya itu di 1.700.000. Nah, di bulan kedua penjualannya itu di 550 dengan harga 6.000 dan total penjualan di 3.300.000. Di bulan ketiga, penjualan di 410 dengan harga 7.000. Penjualan di 2.940. Dan di bulan keempat, total penjualannya itu 450 dengan harga 8.000 dengan total penjualan di 3.600.000. Nah, yang pertama itu kita akan mencari B. B dengan rumus N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, di sini diketahui N itu yaitu total bulan, yaitu di mana ada 4 bulan. 4. Jadi 4 dikali sigma X yaitu 11.190.000 dikurang 26.000 dikali 1.770 per 4 dikali 174.000 dikurang 26.000 dikali 26 rupiah. Sama dengan 46.360.000 dikurang 46.020 rupiah per 696.000 dikurang 676.000. Hasil itu 340 per 20.000. Jadi B adalah 0,017. Selanjutnya itu kita akan mencari A dengan rumus Y sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N. Jadi sama dengan 1.770 per dikurang 0,017. 0,017 yaitu hasil dari B tadi yang udah kita cari sebelumnya dikali 26.000 per 4. Sama dengan 442,5 kurang 110,5. Jadi dapatlah nilai A 332. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah unit penjualan dengan rumus yaitu Y sama dengan A B X. Nah, X di sini itu bukan sebagai quantity, tapi total sebulan itu ada bulannya itu 4. Jadi A ditambah B dikali X. Dengan A tadi kita udah mendapatkan itu di nilai 332 ditambah B 0,017 kali X yaitu 4. Sama dengan 332 ditambah 0,068 dengan hasil 332,8. Jadi maka kita akan bikin anggaran penjualan perkiraan bulan Mei sampai Agustus. Dengan estimasi sebelumnya itu di bulan Mei 30%, dengan Juni 25%, Juli 20%, dengan Agustus 35%. Dengan kita menggunakan harga jualnya itu dengan pakai harga jual terakhir itu 9.000. Jadi di perkiraan bulan Mei 30% dikali 332,68 kali 9.000 dapat hasil itu 800.584. Nah, untuk perkiraan bulan Juni 25% kali 332,068 dikali 9.000 hasilnya 747.153. Nah, untuk perkiraan bulan Juli yaitu 20% kali 332,068 kali 9.000 hasilnya itu 597.723. Dan perkiraan untuk bulan Agustus yaitu 35% kali 332,0 dikali 9.000 itu hasilnya itu 153 ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqbal. Pertama kita lihat untuk grafiknya. Grafik ini menunjukkan dua garis. Garis merah yaitu menggambarkan total biaya, yaitu gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sementara untuk garis hijaunya ini
menunjukkan total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Nah, titik di mana kedua garis ini berpotongan yaitu disebut sebagai titik impas atau break-even point. Nah, yang artinya pada titik ini pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, untuk selanjutnya kita perhitungan mencari BEP rupiah dan mencari BEP unit. Untuk keterangannya, fixed cost-nya itu 1.580.000, untuk variable cost-nya itu 3.160.000, untuk total value-nya itu 7.200.000, untuk unit terjualnya 1.580, untuk variable cost atau unitnya 2.000, untuk harga rata-rata per unit itu 7.200.000 dibagi 1.580, maka hasilnya itu 4.556,96. Nah, untuk mencari BEP rupiah, yaitu memakai rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi total revenue. Kita masukkan untuk cost-nya 1.580.000 dibagi 1 min 3.160.000 dibagi 7.200.000. Maka hasilnya 1.580.000 dibagi 1 dikurangi 0,4388. Nah, selanjutnya 1.580.000 dibagi 0,5611 maka hasilnya yaitu Rp2.815.842. Oke, selanjutnya kita mencari BEP unit. Untuk BEP unit ini rumusnya yaitu BEP rupiah dibagi total revenue dibagi unit terjual. 2.815.842 dibagi 7.200.000 dibagi 1.580. Maka hasilnya 2.815.897 dibagi 4.556,96 hasilnya yaitu 617 unit. Jadi perusahaan perlu menjual minimal 617 piece produk kornet 30 gram agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya kita masuk ke BEP untuk produk kornet ukuran 50 gram. Jadi kita lihat grafiknya sama seperti sebelumnya. Garis merah ini menunjukkan total biaya dan garis hijau ini menunjukkan total pendapatan. Titik potongan kedua garis tersebut adalah titik impas. Ini merupakan titik di mana perusahaan tidak mengalami rugi maupun untung. Nah, ini untuk datanya, keterangannya itu fixed cost 7.200.000, untuk variable cost-nya itu 4.425.000, untuk total revenue-nya itu 11.590.000, untuk unit terjualnya 1.770, untuk variable cost-nya variable cost bagi unit 2.500, untuk harga rata-rata dibagi unit sama dengan 11.590.000 dibagi 1.770, maka hasilnya 6.548. Selanjutnya kita mencari BEP rupiah. Untuk rumus masih sama, kita masukkan 7.200.000 dibagi 1 min 4.425.000 dibagi 11.590.000. Maka hasilnya yaitu 7.200.000 dibagi 1 min 0,3818. Nah, hasilnya 7.200.000 dibagi 0,6182, maka jumlahnya yaitu Rp11.646.716. Nah, selanjutnya kita mencari BEP unit. Untuk rumusnya masih sama, BEP dibagi total revenue dibagi unit terjual. 11.646.716 dibagi 11.590.000 dibagi 1.770. Maka hasilnya 11.646.716 dibagi 6.548, jumlahnya yaitu 1.779 unit. Jadi untuk produk kornet 50 gram ini perusahaan harus menjual minimal 1.779 piece agar tidak mengalami kerugian. Nah, untuk kesimpulannya dari perhitungan BEP produk kornet 30 gram memiliki titik impas pada 617 unit atau 2.815.842. Sedangkan kornet 50 gram mencapai BEP pada 1.779 unit atau 11.646.716. Ini menunjukkan bahwa kornet 30 gram lebih cepat balik modal, tapi margin keuntungan per unit lebih kecil. Sebaliknya, kornet 50 gram butuh volume lebih besar, namun potensi margin per unit lebih tinggi. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.